Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, welcome back again to my channel. Today, we are not going to study English because today we have a special guest. This time, in this opportunity, we are going to talk and to discuss about BKK, Bursa Kerja Khusus. Oke, yuk langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Ya, beliau adalah seorang guru bahasa Inggris sekaligus ketua BKK atau Bursa Kerja Khusus dari SMK di Bakti Ciledug. Sedikit kita berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon izin untuk sedikit bertanya-tanya, tapi mungkin untuk mengawali, mohon untuk Bapak bisa memperkenalkan diri kepada para audiens semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Sulaiman, Ketua BKK di Bakti, SMK di Bakti, dan juga dalam kegiatan hariannya di sekolah sebagai guru bahasa Inggris. BKK sudah sudah lama berdiri sebagai pion di dalam perkembangan SMK dan sebagai ruhnya di dalam perkembangan SMK. Oleh karena itu di BKK jika berkenan atau jika sekolah di SMK, maka mau tidak mau harus ada BKK-nya. Oleh karena itu semuanya yang melihat situasi, melihat tayangan ini, mari sama-sama jika sekolah di SMK, maka orientasi ataupun kita harus melihat ada BKK atau tidaknya, karena sebagai fasilitator untuk kita masuk ke dunia kerja atau dunia industri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk awalannya. Sekali lagi beliau adalah guru bahasa Inggris dalam kesehariannya sekaligus ketua BKK SMK di Bakti Ciledug. Ya, sedikit informasi, beliau juga adalah guru saya ketika dulu saya bersekolah. Dan sekarang posisi kita sama-sama menjadi guru bahasa Inggris. Oke, ya, seputar BKK. Informasi penting akan kalian dapatkan pada wawancara kali ini karena hampir setiap hari beliau ini selalu kedatangan tamu. Hampir setiap hari apa? Hampir setiap hari. Bagi para canaker yang ingin mencari kerja, itu beliau selalu standby. Nah, maka dari itu, yuk langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang pertama, ya, sejak kapan BKK SMK Dwi Bakti ini eksis, Pak? Mohon dijelaskan dan bagaimana juga caranya Bapak dalam menjalankan kegiatan di BKK ini. Baik, terima kasih. BKK atau Bursa Kerja Khusus SMK di Bakti Ciledug Kabupaten Cirebon itu yang tadi saya sampaikan cukup lama berdiri, namun eksisnya itu mulai 2010, 2011 dan seterusnya sampai sekarang. Sejak berdiri 2006 atau 2006-2007, kami masih mempelajari ke sekolah-sekolah yang sudah eksis BKK-nya, dan kemudian kami mempelajari cara rekrutmen dan seterusnya, sehingga kemudian kami terapkan di sekolah kami. Kemudian 2010-2011 baru kemudian eksis, dan kemudian kami mulai melangkah lebih intens lagi dan lebih agresif lagi, karena walau bagaimanapun BKK itu tujuan atau ending akhirnya adalah untuk membantu siswa dan siswi di dalam mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua, BKK di Bakti di dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya itu dengan ikut kerjasama dengan sekolah-sekolah yang sudah masuk
lebih maju, lebih sekolah lain sudah lebih eksis. Kemudian kedua, kami mempelajari, kemudian ketiga kami terapkan di sekolah, dan kemudian alhamdulillah kemudian kami mencoba untuk melangkah lebih mandiri dan lebih eksis untuk mengembangkan sayap BKK khususnya di SMK di Bakti. Terima kasih. Oke, jadi tadi kita dapat sedikit menggarisbawahi sudah aktif atau sudah berdiri dari tahun 2006 ya Pak ya. Cuman eksis dari tahun 2010-an. Tapi pertanyaan saya dulu ketika saya masuk di BKK, daftar di PKK itu tahun 2008, Pak. Berarti dari sebetulnya sebelum 2010 itu sudah berjalan. Ya, sudah berjalan karena saya sendiri dulu masuk ke BKK itu, mendaftar di BKK dan mendapatkan pekerjaan itu 2008. Ya, 2008. Ya, sudah lumayan lama. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, apakah BKK SMK di Bakti bekerja sama dengan sekolah lain? Tadi sudah sedikit dijawab, ya, bekerja sama. Cuman mungkin kita harus mengetahuinya kira-kira sekolah-sekolah apa saja nih yang bekerja sama dengan SMK Dwi Bakti Ciledug. Mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Mereview sedikit tentang eksisnya BKK adalah tahun 2010-2011, namun bukan berarti dari mulai 2006 BKK tidak eksis, tetap berjalan, hanya tidak segencar 2010-2011 dan seterusnya. 2010-2011 itu lebih maju lagi dan kemudian lebih dikembangkan lagi. Kemudian yang kedua, saya sampaikan juga bahwa BKK SMK di Bakti tentunya kami menginduk pada Dwi Bakti, SMK di Bakti. Dan secara lokasi atau demografi BKK di Bakti itu terletak hampir berdekatan dengan wilayah Jawa Tengah. 1 kilometer dari sekolah kami ke timur itu wilayah sudah masuk wilayah Brebes ataupun Jawa Tengah. Oleh karena itu konsentrasi BKK di Bakti karena lebih dekat ke Jawa Tengah, maka awal kegiatan kami konsentrasi ke Jawa Tengah, ke beberapa sekolah-sekolah sudah eksis dan sudah berjalan lebih dulu atau lebih lebih maju. Ya, kami bekerja sama dengan beberapa sekolah yang ada di Brebes, di Tegal dan seterusnya. Di antaranya adalah SMK Negeri 1 Bulakamba, kemudian SMK Negeri 1 Adiwarna, SMK YPT Tegal, SMK Negeri 3 Tegal, SMK Negeri 1 Slawi, SMK Negeri 2 Slawi dan seterusnya, banyak lagi sekolah-sekolah lain. Itu kami belajar dari sana dan kemudian kami kerjasama dengan sekolah-sekolah tersebut. Karena sekolah tersebut itu sudah lebih eksis dan lebih maju BKK-nya. Kenapa? Karena ada beberapa nilai-nilai disiplin, nilai-nilai yang kuat untuk wilayah Tengah ya dalam pola perekrutan dan pola pembinaan anak-anak. Maka kemudian kami bekerja sama dan kami pelajari semua, kemudian kami terapkan di sekolah kami. Itu seperti itu, kami kerjasama tetap masih dengan sekolah-sekolah lain yang wilayah di Jawa Tengah khususnya, umumnya, tapi secara khusus karena wilayah kami di Kabupaten Cirebon, maka tetap kami Kabupaten Cirebon sebagai kabupaten tumpuan kami untuk membangun sayapnya. Berarti sebetulnya tidak hanya di Jawa Tengah, sekolah-sekolah di Jawa Barat pun juga ada ya Pak? Ada. Salah satunya kalau tidak salah, kalau dulu tempat saya mengikuti tes itu di SMK Karnas, ya Karnas dan SMK Negeri 3 Kuningan. Oke, jadi tidak hanya di Jawa Tengah, tapi di Jawa Barat pun ada. Ya, masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kita harus mengetahui nama-nama perusahaan mungkin. Ya, ada banyak perusahaan yang bekerja sama dengan BKK SMK Dwi Bakti Ciledug. Barangkali kalau ibarat kata nama barang, mungkin kita pengen tahu nih nama barang atau nama-nama perusahaan itu nama perusahaan apa saja. Baik perusahaan yang biasa-biasa saja atau perusahaan yang besar. Mungkin kita penasaran nih, perusahaan-perusahaannya apa saja. Mangga, Pak. Terima kasih. Untuk perusahaan-perusahaan yang kami tuju atau kerjasama, itu adalah beberapa perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan otomotif. Kemudian yang kedua perusahaan non-otomotif tetap kami ikuti dan kami kerjasama. Namun yang lebih dominan sejak eksisnya BKK sejak 2010-2011 sampai sekarang itu
perusahaan-perusahaan yang otomotif. Di antara adalah yang sering kami ikut rekrutmen adalah PT Astra Honda Motor, kemudian PT Astra Daihatsu Motor, kemudian PT Suzuki Indomobil, kemudian PT Aisin atau Astra Group, PT Yamaha 1 2, kemudian non tekniknya adalah PT Epson Elektronik dan seterusnya dan banyak lagi perusahaan-perusahaan besar. Itu yang menjadi tumpuan sekolah anak-anak didik kami untuk masuk ke dunia industri yang tadi saya sebutkan adalah PT-PT besar seperti itu. Sehingga setiap tahun kami tidak ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan tersebut, dengan perusahaan besar baik otomotif maupun non otomotif, itu untuk memfasilitasi anak-anak sehingga anak-anak bisa meraih impiannya untuk masuk dunia kerja. Di samping itu pula banyak perusahaan-perusahaan yang yang lebih besar lagi atau lebih ke arah penambangan, kayak semacam PT Pama, PT Yuti, kemudian PT-PT lain yang sifatnya pertambangan. Itu juga kami salurkan anak-anak tersebut karena memang di luar Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera gitu, seperti itu. Dan insya Allah jika kalian berminat, jangan menjadi seorang yang pengecut, jadilah seorang yang siap kerja, jangan setengah-setengah ketika masuk dunia kerja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Dan tadi sudah kita dengarkan ya, ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang bekerja sama dengan SMK di Bakti Ciledug. Nah, bagi para pemirsa semua mungkin bertanya-tanya, apakah para canaker di luar sana itu atau lowongan yang ada di BKK di sini itu hanya sebatas untuk laki-laki saja atau ada juga untuk perempuan? Atau mungkin kalau misalkan ada untuk laki-laki dan perempuan, kira-kira porsinya bagaimana, Pak? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Secara global, secara umum, memang mayoritas laki-laki untuk dunia kerja karena mohon maaf, sekolah kami itu basicnya adalah STM. Sehingga mayoritas adalah laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan kami mengembangkan sayapnya itu untuk perempuan juga banyak. Di antaranya adalah PT Epson, di antaranya adalah PT GVC, di antaranya adalah PT elektronik lainnya yang mayoritas untuk perempuan. Sehingga tidak menutup untuk laki-laki saja, bahkan kami sering membuka, bahkan sekarang pun ada untuk PT elektronik. Sekarang ini nih PT elektronik, kami tidak bisa menyebutkan namanya, silakan yang mendaftar, itu cukup besar PT-nya. Namun ya, untuk perempuan, khusus untuk perempuan. Namun lagi-lagi saya sampaikan, ketika mendaftarkan ke perusahaan jangan setengah-setengah semangatnya. Harus betul-betul semangat untuk mendapatkan impian atau mendapatkan pekerjaan. Kalau setengah-setengah, kami yakin maka hasilnya juga setengah, tidak full. Tapi kalau keyakinannya penuh dan semangat untuk mendapatkan pekerjaan, maka kami yakin bahwa kalian akan mendapatkan pekerjaan yang diimpikan. Oke, ya. Kurang lebih seperti itu tadi jawabannya ya. Jadi untuk para pemirsa semua, ketika mendaftar mencari pekerjaan, jangan setengah-setengah. Oke, itu kuncinya. Ya, laki-laki dan perempuan berarti tersedia ada banyak lowongan di sini. Tinggal dicek saja, langsung datang ke SMK di Bakti Ciledug. Untuk selanjutnya, ini pertanyaan nomor 5, apakah benar melalui BKK SMK di Bakti, kelas 12, kelas 12 yang masih aktif bersekolah, itu diizinkan atau diperbolehkan untuk mengikuti tes perusahaan? Itu benar atau tidak, Pak? Ya, baik. Untuk kelas 12, dalam rekrutmen atau mengikutkan untuk tesnya itu dibenarkan, dibolehkan atau dibolehkanlah di sekolah kami. Namun pada prinsip penempatannya mau tidak mau harus nanti setelah anak itu selesai sekolah, harus setelah lulus sekolah. Oleh karena itu tunggu saja, dan kami pun seperti itu, tetap tidak bisa ditempatkan sebelum anak itu lulus. Anak bisa tempatkan setelah anak itu beres, anak itu lulus, anak itu mendapat ijazah, anak itu sudah selesai, maka anak baru ditempatkan. Terima kasih. Ya, jadi itu ya, bagi
kalian semua yang sekarang posisinya berada di kelas 12 diizinkan. Tapi mungkin ada syarat-syarat tertentu dan ketika nanti tesnya sudah lulus, kerjanya itu ya setelah lulusnya. Mungkin nomor 6 nih Pak, tadi kan sudah diizinkan kelas 12. Cuman barangkali apakah ada syarat dan kriteria tertentu untuk kelas 12 yang ingin mengikuti tes perusahaan atau siapapun boleh? Ya, mohon mungkin untuk lebih dicerahkan lagi. Apakah ada syarat-syarat tertentu untuk kelas 12 yang ingin mengikuti tes perusahaan? Baik, secara khusus tidak ada. Secara khusus tidak ada, tapi secara umum untuk anak-anak yang siap masuk dunia kerja atau masuk ikut rekrut melalui tes di perusahaan, maka secara umum anak-anak harus betul-betul anak-anak yang siap kerja pertama. Yang kedua, basicnya adalah basic anak-anak yang betul-betul rajin, bagus. Karena kalau tidak rajin atau tidak bagus, maka mereka motivasi untuk kerjanya itu setengah gitu loh. Oleh karena itu, bila mana ingin masuk dunia kerja, maka harus siapkan dari sekarang, disiplin dari sekarang, betul-betul motivasinya penuh untuk masuk dunia kerja dan semangatnya tinggi untuk masuk dunia kerja, sehingga syarat secara umum itu ya disiplin, rajin, kemudian siap masuk dunia kerja dan tidak ragu-ragu dan tidak setengah-setengah dalam menempuh cita-citanya. Kalau tinggi badan Pak? Tinggi badan secara umum ada beberapa perusahaan yang lebih menekankan tinggi badan dan tidak sedikit pula perusahaan-perusahaan yang tidak menekan tinggi badan, sehingga banyak perusahaan yang tinggi badan harus sekian, ada juga perusahaan yang lebih menekankan tidak terlalu tinggi badan, tidak terlalu diperhatikan, dan sehingga tidak harus tinggi badan sekian, kita bisa untuk masuk siapapun yang sesuaikan dengan perusahaan yang dibuka di perusahaan atau di sekolah kita ini. Ya, karena sebelumnya ada sempat yang bertanya siswa kepada saya, Pak, saya tinggi badannya sekian gitu. Jadi sekali lagi untuk masalah tinggi badan, tidak semua perusahaan mewajibkan tinggi badannya harus sekian. Jadi ada yang mewajibkan dan ada juga yang tidak. Jadi tidak semuanya. Namun saran saya, kalau memang tinggi badannya masih bisa dikejar, lebih baik banyak olahraga mungkin Pak ya, agar tinggi badannya itu bertambah mungkin. Oke, ya itu ya sekali lagi kelas 12, motivasi buat kalian belajar disiplin atau melatih mental dari sekarang, agar ketika nanti sudah diterima, nanti mentalnya sudah siap, segala sesuatunya sudah siap, dan kalian tinggal lulus, mengurus ijazah, dan akhirnya tinggal langsung berangkat kerja. Kapan lagi bisa seperti ini? Oke, untuk selanjutnya nih Pak. Ya, karena yang saya tahu, selain setiap hari Bapak Sulaiman ini klien atau pasiennya banyak, selalu saja ada yang mencari. Mungkin agar lebih jelas nih Pak, karena siapa tahu yang di luar sana jauh rumahnya, ingin ke sini ke SMK Dwi Bakti, ingin bertanya-tanya, mohon dijelaskan untuk jadwal praktek. Ya, jadwal praktek BKK SMK Dwi Bakti itu seperti apa? Dari hari apa sampai hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa mungkin, agar para pemirsa yang mau ke sini itu tidak salah informasi. Mangga, punten. Terima kasih untuk BKK Dwi Bakti di dalam mengembangkan sayapnya sehingga bisa terjangkau ke berbagai macam kalangan, itu sudah dibuatkan grup. Ada hampir 11 grup ya, 11 grup, karena kalau di grup PA itu kan terbatas hanya 250. Sehingga kalau 11 grup dikalikan itu seperti itu. Sehingga ketika kami menyampaikan informasi lowongan, maka kami informasikan di grup. Sehingga yang sudah masuk di grup maka akan mendapatkan informasi tentang lowongan tersebut. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan praktek ataupun pelayanan, BKK Dwi Bakti itu 20 hari-hari kerja, hari Senin sampai hari Sabtu itu kami buka standby. Pun kadang-kadang hari Minggu kami tidak libur kalau memang urgent sekali yang harus ada diselesaikan hari Minggu.
Dan tentang batasan waktunya secara kondisi normal sebelum pandemi atau sebelum COVID-19 muncul di Indonesia itu waktu operasionalnya dari jam 7 sampai jam 2 siang. Namun karena sekarang pandemi maka kami batasi dan kemudian kami ikuti protokol kesehatan pelaksanaannya jam 8 sampai jam 12 dalam kondisi tidak normal seperti sekarang ini. Sehingga ketika ada yang berminat merapat ke Jubakti, maka silakan rentan waktunya tanggal jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Kalaupun lebih, maka 12 seperempat atau 12.30 kami masih bisa melayani. Terima kasih. Oke, ya. Itu tadi sudah dijawab. Bagi kalian yang rumahnya agak jauh dari sana untuk menuju ke sini, agar tidak sia-sia jauh-jauh ke sini, tolong diperhatikan, tadi sudah dijelaskan, dari jam 8 sampai jam 12. Dan tadi juga sudah sedikit disampaikan ya, ada 11 grup itu Pak, berarti grup WhatsApp semua ya Pak itu? Ya, grup WhatsApp. Jadi mungkin nanti, atau mungkin bisa dilihat di sini ya, ini nomornya Bapak Sulaiman. Ya, silakan tinggal di-save. Nanti minta dimasukkan ke grup. Jangan banyak bertanya mungkin gitu ya Pak ya. Ya, jadi jangan banyak bertanya, minta saja dimasukkan ke grup yang dibuat oleh Bapak Sulaiman. Nah, nanti di grup tersebut akan tersedia informasi-informasi mengenai lowongan-lowongan kerja dari PT apa. Ya. Nah, untuk selanjutnya, ini sudah dijawab, berarti pertanyaan nomor 8. Berarti selain sosial media yang digunakan selain WhatsApp itu ada lagi nggak Pak? Atau cukup WhatsApp saja? Facebook barangkali? Baik, terima kasih. Sesuai dengan kondisi, ketika kondisi normal sebelum pandemi masuk, kami menggunakan 2 medsos. Yang pertama WA Group, yang keduanya Facebook. Namun setelah kondisi pandemi seperti ini, kami tidak terbuka secara pure lewat Facebook, dan bahkan ada aturan-aturan tertentu yang masuknya pada non formal itu tidak boleh disebutkan nama VT-nya karena memang berkaitan dengan situasi kondisi yang lagi pandemi seperti ini. Oleh karena itu sementara kami masih menggunakannya satu medsos, yaitu WA Group. Itu saja. Ya, WA Group. Dan untuk Facebook mungkin untuk sementara lagi diistirahatkan dulu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Minta izin Bapak tolong diceritakan sukanya apa, dukanya apa menjadi berposisi sebagai ketua BKK, karena hampir 15 tahun ya Pak ini berarti ya. 15 tahun lebih. Suka dukanya apa menjadi ketua BKK, atau mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa semua ini kendala-kendala selama perekrutan itu apa Pak, agar nanti para calon canaker ini tidak terlalu merepotkan Bapak dalam proses perekrutan. Jadi agar tidak membuat sama-sama enak, mungkin bahasanya seperti itu. Mangga Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk sukanya itu kami merasa suka seperti biasa, seperti kami ngajar itu menangani dan berinteraksi langsung dengan anak-anak, sehingga kami merasa nyaman karena bisa menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan BKK. Yang kedua, kami merasa bahagia sekali yang tidak terukur dengan apapun ketika anak-anak yang daftar di kami kemudian tersalurkan ke perusahaan dan sudah kerja kemudian nyaman, sehingga kami merasa bahagia sekali walaupun tidak tahu si A si B-nya, tapi ketika diinformasi anak sudah lulus maka berbahagia sekali. Kemudian yang lainnya, kami merasa bahagia sekali ketika anak-anak setelah daftar di BKK kemudian bisa berkoordinasi dengan kami ketika kami menginformasikan tentang perusahaan, ketika menginformasikan tentang koordinasi untuk kumpul bersama-sama, untuk diskusi bersama-sama, untuk memecahkan masalah bersama-sama. Kemudian anak itu datang dan kami bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan BKK,
maka kami bahagia sekali. Dan itu sukanya. Ataupun dukanya tidak sedikit juga, dukanya banyak sekali. Dukanya itu ya ketika anak tes rekrut kemudian gagal, kami merasa sedih gitu loh. Dan itu memang Allah sudah menasibkannya seperti itu. Dan kemudian dukanya juga kami sangat sering sekali ketika kami menginformasikan anak-anak untuk koordinasi, untuk datang sekolah hanya beberapa menit, mungkin ada beberapa jam nggak sampai juga, untuk berkoordinasi, menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan perkembangan BKK, berkaitan dengan rekrutmen, berkaitan dengan tes, dan seterusnya, kemudian tidak datang. Setelah itu tiba-tiba kemudian di WA nanya, Pak, tadi kumpulannya jam berapa? Tanya apa isinya, apa, dan seterusnya. Maka kami sangat sedih sekali, kok seperti ini. Kenapa diajak koordinasi nggak mau, dikumpulkan nggak mau. Setelah selesai kemudian nanya nggak dijawab, tersinggung, dijawab juga pekerjaan kami akhirnya terhambat karena ada banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oleh karena itu jangan sampai ketika sudah daftar lepas begitu saja, giliran sudah pelaksanaan tes berlangsung, anak baru nanya, Pak, tesnya kapan? Nah, itu diantara adalah kesedihan kami. Padahal kami sudah mengajak untuk berkoordinasi dan terus koordinasi dengan BKK sampai dengan anak itu mengikuti tes. Adapun nanti lulus atau tidaknya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kalau kita siap full semangat, maka insya Allah hasil juga maksimal. Oleh karena itu, kalau sudah melihat seperti itu, kami merasa sedih sekali. Sedih, kemudian ya terhambat pekerjaan kami kalau sudah anak-anak bertanya di belakang, tes sudah berlangsung, anak belum ikut tes dan seterusnya, karena susah diajak koordinasi. Oleh karena itu, ketika sudah daftar di BKK, ayo kita bersama-sama untuk berkoordinasi dan terus bertanya kepada saya, dan insya Allah kalau nanti ada koordinasi harus datang, seperti itu. Terima kasih. Oke, ya bisa kita simpulkan di sini bahwasannya intinya adalah ketika ada koordinasi yang disampaikan oleh ketua BKK, misalkan ketua BKK menyampaikan A, maka hal A tersebut harus wajib kita laksanakan ya. Walaupun mungkin hanya rapat, kumpul, hanya hitungan 5 menit atau 10 menit saja. Meskipun rumah kalian jauh, kalau pada hari itu tersebut kalian harus disuruh datang ke sekolah, maka itu wajib datang. Karena 5 menit atau 10 menit yang akan disampaikan oleh ketua BKK itu pasti akan sangat penting untuk kita ketahui. Dan sekali lagi, ya saya begitu paham karena hampir setiap hari melihat beliau menangani banyak sekali canaker yang datang ke sekolah. Jadi sekali lagi bagi kalian yang ingin bertanya-tanya, alangkah lebih baiknya itu jangan melalui WhatsApp meskipun punya nomornya. Ya Pak, seperti itu ya. Jadi lebih baik datang langsung, ngobrol langsung agar nanti dijelaskannya bisa lebih enak. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ini biar lebih difahamkan lagi Pak bagi para canaker yang ingin melamar atau mendaftar di BKK SMK di Bakti Ciledug. Cara mendaftarnya itu bagaimana Pak? Terus bagaimana dengan berkas-berkas? Apakah itu harus langsung dibawa syarat-syarat semacam berkas-berkas untuk mendaftar ke perusahaan itu, apakah harus dibawa ketika mendaftar atau seperti apa Pak teknisnya? Baik, terima kasih. Mengulang kembali, diharapkan semuanya ketika sudah masuk grup WhatsApp ya, siapapun ketika ada informasi lowongan, baca dengan tuntas dan budayakan membaca supaya tidak menjawab lewat WA, tidak menjawab lewat WhatsApp. Karena apa? Karena kalau kami memberikan kebebasan untuk bertanya lewat WA, bayangkan ratusan, mungkin ya ribuan lah, karena ya anggota itu yang bertanya banyak sekali gitu. Makanya kami melayani satu persatu nggak akan sanggup. Oleh karena itu, ketika ada lowongan, baca tuntaskan sampai selesai, budayakan membaca, kemudian di bawahnya ada mohon maaf tidak melayani WA atau Japri. Artinya itu untuk bertanyanya lebih presnya langsung ke BKK. Kalau tidak mau datang ke BKK hanya tanya-tanya, itu yang tadi saya sampaikan, itu pertanda anak itu setengah-setengah untuk ikut rekrutnya. Sehingga kalau seperti itu hasilnya tidak akan maksimal. Kemudian yang kedua berkaitan dengan proses rekrutmen. Itu ada banyak perusahaan-perusahaan
yang secara formal itu melaksanakan tes dari awal sampai akhir itu secara formal juga, sehingga peserta atau canaker datang ke BKK hanya daftar saja, daftar nama, alamat, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, dan seterusnya. Adapun nanti untuk masalah lamaran itu tidak dibawa, itu nanti akan dibawanya saat yang pertama itu ada PT yang pada saat interview setelah tes tulis atau psikotes itu langsung interview. Pada saat interview maka si canaker itu lamaran itu baru dibawa. Kemudian kedua secara umum ada juga perusahaan-perusahaan yang ketika rekrutmen atau psikotes awal kemudian langsung pada saat itu interview, karena ada perusahaan yang hari ini tes tulis saja, 1 hari 2 hari berikutnya tes tulis. Ada perusahaan yang hari ini tes tulis, siangnya adalah interview. Maka pada saat tes hari pertama surat lamaran harus dibawa. Seperti itu. Adapun untuk mendaftar di BKK tidak usah membawa lamaran, cukup nama saja. Nanti nama itu akan diinput datanya, dikirimkan datanya untuk sebagai calon peserta rekrutmen di perusahaan tersebut. Ya, jadi itu ya. Untuk berkas-berkas mungkin lebih baik dipersiapkan saja dari awal, tapi ketika melamar datang ke BKK itu tidak mesti harus dibawa. Ada waktunya nanti untuk diserahkan ke BKK. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian Pak, ini kan terkadang saya menemukan sebuah kasus, baik itu anak yang masih kelas 12 ataupun yang sudah lulus, kadang ada banyak anak yang masih memilih-milih perusahaan, dalam artian nanti saya menunggu PT ini saja daftarnya, saya nggak mau daftar ke PT tersebut karena PT-nya tidak terkenal. Ini sebaiknya seperti apa Pak menanggapi kasus yang semacam seperti ini? Terima kasih bagi canaker yang hari ini belum ada waktu untuk mendapatkan kesempatan masuk di dunia kerja karena masih ataupun sudah alumnus tapi belum sempat untuk mengalami rekrutmen atau ikut tes, maka saran saya kalian jangan pilih-pilih perusahaan. Saya ulangi, jangan pilih-pilih perusahaan. Kenapa? Karena kalau pilih-pilih perusahaan dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti ini, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak melaksanakan rekrut di daerah atau kemudian membuka di perusahaan sendiri pun itu tertutup. Sehingga kalian akan kekurangan informasi. Nah, oleh karena itu langkah awalnya kalian jangan pilih-pilih perusahaan. Nanti perusahaan yang kalian tempati pada saat kerja, entah berapa bulan, entah berapa tahun, itu ada sebagai sarana untuk ke perusahaan berikutnya yang dalam proses perjalanannya kalian akan mengetahui perkembangannya. Oleh karena itu saran saya nggak usah pilih-pilih PT. Kalau pilih-pilih PT itu tandanya tanda kutip anak tersebut tidak gentle untuk ikut rekrut karena hanya pilih-pilih saja. Sehingga kalau milih perusahaan A yang dituju gagal, maka dia akan memutuskan total, selesai, tidak ikut tes kemudian. Kalau yang anak yang gentle, yang betul-betul punya motivasi, ketika satu perusahaan gagal, maka dia jadikan sebuah pembelajaran. Masuk lagi perusahaan berikutnya, gagal lagi, jadikan pembelajaran kedua. Kenapa? Karena insya Allah di dalam kegagalan itu ada kesuksesan yang belum teraih atau masih tertunda, dan insya Allah yang kegagalan itu Allah punya skenario yang lebih baik daripada itu. Karena pengalaman-pengalaman yang lain, anak itu gagal 1 kali, 2 kali, ketiga kalinya justru di perusahaan yang lebih besar, bahkan dia menjadi karyawan tetap. Sehingga ketika menjadi gagal, jangan 1 kali gagal selesai, jangan 1 kali gagal kalau selesai, 2 kali, 3 kali, itu adalah sebuah proses yang panjang, sehingga kalian akan mengetahui lebih jauh tentang pengalaman-pengalaman bagaimana perusahaan atau rekrut di perusahaan tersebut. Ada kalanya mudah, ada kalanya sulit, sehingga disitulah kalian akan mendapatkan pembelajaran untuk rekrutmen di perusahaan. Oke, ya. Didengarkan baik-baik, tadi sudah disampaikan jangan pilih-pilih perusahaan. Ya, kalau mau nyari kerja, kerja saja. Insya Allah perusahaan apapun pasti akan memberikan kelayakan hidup untuk kita.
Namun tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sulaiman ini jadi saya flashback Pak, mengingat ke belakang ya. Jangankan gagal tes sekali 2 kali. Dulu yang saya alami itu 4 kali Pak, 4 kali. Ya, ya saya lupa nama perusahaannya. Kalau tidak salah tes yang pertama itu HPPM, kemudian yang kedua itu saya gagal di SOA di perusahaannya langsung. Yang ketiga gagal di Musashi di Bulakamba tesnya. Dan yang keempat yang berhasil itu di Musashi lagi, tapi berbeda tempat, hanya dalam jarak waktu 1 minggu Pak pada waktu itu. Jadi gagal di Musashi Bulakamba, tes di Bulakamba, seminggu kemudian Paleman memberikan info lagi, saya mengikuti lagi di tes yang keempat di Musashi, dan ketika ikut tes yang keempat ini ternyata luar biasanya apa? Tesnya soalnya masih dengan soal yang sama. Ya mungkin maksudnya adalah kegagalan yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu akan memberikan efek atau dampak yang luar biasa kepada otak kita, kepada mental kita, sehingga kita lebih dewasa. Ya, mungkin maksudnya seperti itu. Jadi kalau memang niatnya ingin bekerja di perusahaan, sampai berapa kali gagal pun ya maju terus sampai benar-benar bisa berhasil. Ya, kurang lebih mungkin seperti itu. Yang terakhir Pak, ini ya pesan-pesan yang ingin disampaikan, barangkali ada kalimat-kalimat terakhir, entah itu motivasi atau barangkali ada sedikit cerita apa sebagai penutup. Sebelum penutupan, pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk para canaker di luar sana itu seperti apa Pak? Baik, dari BKK SMK Dibakti menyampaikan pada semuanya bahwa kesuksesan itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Kegagalan itu juga merupakan sebuah tanda peringatan dari Allah atau tanda ujian dari Allah. Kemudian yang ketiga, ketika kalian mendapatkan kesuksesan atau mendapatkan kegagalan, jadikan renungan. Ketika gagal, syukuri. Ketika sukses maksudnya. Ketika sukses kalian syukuri. Ketika gagal, kalian jangan kemudian down. Jangan kemudian selesai. Karena perjalanan hidup masih banyak dan masih panjang. Kemudian kedua, semangat di dalam mencari pekerjaan itu jangan sampai berhenti. Misalkan kalian di rumah sambil kerja apa, tapi misalkan punya target yang lain, maka sambil bekerja di perusahaan pertama atau sambil kerja di rumah sampingan, maka jangan sampai luntur semangat untuk meraih pekerjaan yang berikutnya. Karena kalau sudah punya target dan punya keinginan, maka harus dibarengi dengan persiapan-persiapan yang lain. Yang pertama persiapan mental, yang kedua persiapan fisik, yang ketiga persiapan perlengkapan yang lainnya. Perlengkapan fisik diantara adalah kalian ketika tes itu harus punya fisik yang sehat. Karena kalau fisik yang nggak sehat ikut tes, ya nanti akan berpengaruh juga pada fisik kita. Kemudian persyaratan-persyaratan lainnya yang berkaitan dengan persiapan-persiapan yang bersifat non fisik, maka kalian juga harus mempersiapkan segala-galanya. Pada prinsipnya semuanya dipersiapkan, baik fisik, mental, persyaratan lainnya itu harus disiapkan, dan jangan sekali-kali kemudian mundur sebelum kalian bertarung atau sebelum kalian masuk di dunia perusahaan. 1 kali, 2 kali, 3 kali adalah sebuah pembelajaran buat kalian. Jangan sampai kemudian 1 kali gagal selesai, 2 kali gagal tamat. Ya, targetnya adalah 1 kali gagal, maka kedua kali kamu harus punya target, harus sukses. 2 kali gagal, 3 kali kamu harus sukses, dan seterusnya. Itu sudah format-format yang sudah disiapkan. Jangan lupa itu semuanya adalah skenario Allah yang sudah disiapkan oleh Allah bahwa kalian harus dimasukkan di mana. Maka jangan sampai lupa. Terakhir adalah berdoa pada Allah, mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk mendapatkan perusahaan apa, Allah nanti akan meridhoinya. Terima kasih. Ya, itu ya, luar biasa sekali. Tadi sedikit motivasi yang bisa kita semua cerna
dan harus lebih dewasa lagi dalam berpikir. Intinya adalah jangan mudah menyerah sampai apa yang ingin kita raih itu bisa kita dapatkan. Ya, pada akhirnya selesai sudah wawancara kita. Tadi mungkin satu lagi Pak, mohon maaf. Untuk batasan umur tidak ada. Untuk umur, secara umum sementara ini perusahaan masih mengambil yang fresh graduate, ya fresh graduate lulusan 2020, 2019, 2008 masih bisa masuk. Tapi tidak sedikit perusahaan itu ada yang masih menggunakan umur yang anak-anak ataupun si canaker-canaker yang berpengalaman di perusahaan. Misalkan 22 ke atas sampai 25 tahun, 24 dan seterusnya. Jadi masih boleh. Maka tidak mutlak perusahaan harus 20 tahun, 21, ada perusahaan yang 22, 23, 24 dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi tidak harus baku atau terpaku pada umur yang fresh saja. Ya, jadi kalian yang merasa umurnya sudah 22, 23 jangan pesimis karena perusahaan banyak sekali. Apalagi saya sering memposting di perusahaan di grup-grup itu adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya BUMN, BUMD ataupun perusahaan-perusahaan lain yang sifatnya untuk anak-anak yang sudah berpengalaman tetapi ingin masuk lagi pada dunia kerja. Itu terima kasih. Ya, jadi sudah kita dapatkan jawabannya di sini karena sebelumnya mungkin simpang siur banyak sekali kabar yang mengatakan katanya kalau sudah 23 itu tidak bisa mendaftar atau 24 sudah tidak bisa mendaftar lagi karena umurnya sudah tidak diizinkan. Ya, berarti sekarang kita sudah mendapatkan jawabannya. Sekali lagi, tidak semua perusahaan berfokus kepada umur. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang justru lebih menginginkan orang-orang atau canaker-canaker yang berpengalaman. Oke, pada akhirnya ya tuntas sudah obrolan kita hari ini mengenai BKK SMK di Bakti Ciledug. Nah, bagi kalian yang masih penasaran atau memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan, kami masih membuka atau memfasilitasi. Silakan untuk memberikan pertanyaannya di kolom komen. Nanti akan kita cek dan akan kita jawab sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Terima kasih, semoga informasi yang kami sampaikan ini memberikan banyak manfaat untuk para canaker di luar sana. Ya, tetap semangat untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah lagi. Dan kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir, situasi kembali normal, dan kita bisa meraih apa yang kita sampaikan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sulaiman atas waktu dan kesempatannya. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang. Ya. Dan pada akhirnya selesai sudah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Itu apa tadi sama saya menunjukkan ada teman-teman itu karena ya di sini belum